Siapa yang tidak mengenal negara Jerman? Negara yang sangat terkenal akan kemajuannya di berbagai bidang. Di bidang industri otomotif misalnya, Jerman memiliki merek-merek terkenal seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, atau bahkan Volkswagen. Selain industri otomotif, hal yang menarik dari Jerman adalah persepak bolaannya. Sebagian dari kita dengan mudah menyebut nama-nama seperti Manuel Neuer, Thomas Müller, Mesut Özil, dan Toni Kroos. Bagi yang suka dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Jerman juga dikenal sebagai negeri pengetahuan atau Land der Ideen, di mana tidak sedikit penemu besar dalam sejarah seperti Gutenberg, Röntgen, dan Einstein yang juga berasal dari negara Jerman. Tahukah kalian bagaimanakah sejarah berdirinya negara Jerman? Jerman yang kita kenal sekarang ini awalnya tidak lebih dari sekumpulan suku-suku barbar yang terus bertempur melawan invasi dari bangsa Romawi. Setelah kejatuhan dari Romawi Barat, suku-suku ini mulai membentuk negara-negara kecil yang kemudian dipersatukan untuk sementara waktu di bawah kepemimpinan Karl yang Agung atau Charlemagne yang adalah kaisar pertama Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran ini diwariskan kepada Ludwig yang merupakan satu-satunya anak laki-laki dari Charlemagne. Berbeda dengan ayahnya yang hanya memiliki seorang anak, Ludwig sendiri memiliki 3 orang anak. Kepada siapakah kekaisarannya akan diwariskan? Kaisar Ludwig memutuskan untuk membagi kekaisaran yang telah diperjuangkan oleh ayahnya dengan susah payah menjadi 3 bagian sesuai dengan jumlah anaknya. Karl mendapatkan Fransia Barat, Lothair mendapatkan Fransia Tengah, dan Ludwig II mendapatkan Fransia Timur. Keputusan suksesi ini mungkin merupakan salah satu keputusan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Berbagai pertempuran yang terjadi di Eropa hampir semuanya dipengaruhi keputusan ini. Fransia Barat perlahan berubah menjadi Prancis modern. Fransia Timur perlahan menjadi Jerman modern. Bagaimanakah dengan Fransia Tengah? Nasibnya paling kurang beruntung. Negara ini dianeksasi oleh kedua tetangganya, dan wilayahnya yang tersisa perlahan berubah menjadi Italia modern. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Fransia Timur perlahan-lahan berubah menjadi negara Jerman. Negara yang satu ini mewarisi status Kekaisaran Fransia sebagai Kekaisaran Romawi Suci, yang seperti kata Voltaire, sama sekali bukan kekaisaran yang bersatu, bukan berdarah Romawi, dan terlebih lagi, sama sekali tidak suci. Sekalipun demikian, kekaisaran yang satu ini kelak akan melahirkan 2 kerajaan yang saling bersaing untuk memimpin negara-negara bagian Jerman lainnya, Kerajaan Prusia dan Kerajaan Austria. Berbeda dengan rivalnya Austria, yang lebih sering mengandalkan kemampuan diplomasi dan memanfaatkan keseimbangan kekuatan di Eropa. Kerajaan Prusia dikenal memiliki kemampuan militer yang sangat kuat di Eropa. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan penguasa Prusia sejak zaman Frederick pertama yang kemudian diteruskan oleh anaknya Frederick II. Di bawah kepemimpinan kedua penguasa tersebut, Kerajaan Prusia menjalankan berbagai reformasi internal, termasuk memperkenalkan Canton System, yang kelak akan membuat Prusia memiliki rasio militer tertinggi di Eropa. Berbagai reformasi yang diterapkan militer Prusia langsung diuji dalam Perang 7 tahun, di mana ia harus bertempur melawan pasukan koalisi dari berbagai negara di sekitarnya. Reformasi militer yang diterapkannya ternyata membuahkan hasil yang diinginkan. Berkat pasukan militer yang lebih terlatih dan taktik militer yang inovatif, Prusia berhasil bertahan melawan serangan demi serangan dari pasukan koalisi. Namun, Prusia juga harus membayar mahal kemenangan tersebut dengan tingginya korban di antara pasukan terbaiknya, yang secara jumlah memang jauh sedikit dibandingkan lawan-lawannya. Sekalipun
tinggi dengan menjadi seorang mahasiswa hukum di Universitas Göttingen. Selama di Göttingen, ia bersahabat dengan seorang murid dari Amerika Serikat yang bernama John Motley. John menggambarkan Bismarck muda sebagai seorang yang ceroboh, namun memiliki banyak bakat dan sangat berkarisma. Setelah belajar di perguruan tinggi, Bismarck pernah berkarir sebagai pengacara. Ia juga pernah terdaftar sebagai tentara Prusia sebelum kembali ke kampung halamannya di Skunhausen untuk mengurus tanah milik keluarganya. Tahun 1847, Bismarck menikahi istrinya Johanna von Puttkamer. Pasangan ini dianugerahi 3 orang anak. Karir politiknya dimulai tahun 1847. Bismarck terpilih sebagai anggota legislatif kerajaan Prusia dan bergabung dalam faksi konservatif. Tahun 1848, terjadi revolusi besar di berbagai negara Eropa. Hal ini terjadi karena berkembangnya ideologi liberalisme dan nasionalisme. Berbagai negara yang termasuk ke dalam Konfederasi Jerman tak luput dari gelombang revolusi tersebut. Masyarakat turun ke jalan dan melakukan demonstrasi untuk menuntut penyatuan berbagai negara-negara Jerman menjadi satu negara. Meskipun revolusi di Jerman akhirnya mengalami kegagalan, namun ide pan-Jermanisme tetap populer di kalangan rakyat Jerman. Sekalipun demikian, revolusi tersebut turut membuat Perdana Menteri Austria, yang juga merupakan arsitek Concert of Europe, Clemens von Metternich, turut kehilangan kekuasaannya. Jika Metternich jatuh, tidak demikian dengan Bismarck, yang karir politiknya justru semakin meningkat di bawah kekuasaan Raja Friedrich Wilhelm keempat. 4 tahun setelah Bismarck masuk politik, Raja Friedrich menunjuknya sebagai diplomat untuk mewakili kerajaan Prusia dalam rapat Konfederasi Jerman. Selain itu, ia juga pernah ditugaskan sebagai duta besar Prusia, baik untuk Rusia maupun Prancis. Dan tahun 1862, di bawah kepemimpinan Raja Wilhelm pertama, Bismarck diangkat menjadi Perdana Menteri. Ia juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Kerajaan Prusia. Dengan posisi barunya, ia mulai memikirkan pandangan geopolitik untuk mewujudkan suatu negara Jerman yang bersatu di bawah kepemimpinan Prusia, yang berperan sebagai pemimpin dari bangsa Jerman. Bismarck tidak sendirian dalam mewujudkannya. Panglima militer Prusia, Helmut von Moltke, maupun Perdana Menteri Pertahanan Prusia, Albert von Roon, bekerjasama dengan Bismarck untuk menyatukan Jerman dengan darah dan besi. Ketiga tokoh tersebut mulai bekerja sama untuk menyatukan Jerman sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Usaha Bismarck menyatukan Jerman dimulai dengan aneksasi Schleswig-Holstein dari Denmark. Penduduk yang tinggal di wilayah Schleswig-Holstein berbicara dalam bahasa Jerman, namun mengakui Denmark sebagai rajanya. Kesempatan tiba ketika Denmark mengalami krisis suksesi. Hal tersebut juga diperparah oleh kebijakan luar negeri Denmark yang menganeksasi penuh wilayah Schleswig-Holstein. Kebijakan tersebut dijadikan justifikasi diplomatik Bismarck untuk merebut wilayahnya dari Denmark. Rusia yang dibantu oleh Austria mampu memenangkan perang tersebut, sekaligus
dari Austria. Hal ini membuat Prusia menjadi kekuatan dominan dalam Prusia jauh lebih unggul dalam peperangan. Pada 2 September 1870, Kaisar Prancis Napoleon III bahkan menyerahkan diri karena situasi yang sudah tidak menguntungkan lagi bagi Prancis. Kekuatan militer Prusia membuat negara-negara Jerman di selatan setuju untuk bergabung dengan Prusia. Dengan bergabungnya semua negara-negara Jerman, upaya penyatuan bangsa Jerman yang direncanakan oleh Bismarck akhirnya berhasil. 18 Januari 1871, diadakan deklarasi berdirinya Kekaisaran Jerman yang Bersatu dan mengangkat Raja Wilhelm pertama sebagai Kaisar Jerman yang dilaksanakan di Istana Versailles milik Prancis. 28 Januari 1871, Prancis menyerah kepada Jerman. Sebagai konsekuensinya, Prancis menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Jerman. Dan atas pencapaiannya, Bismarck dilantik sebagai kanselir atau Perdana Menteri Kekaisaran Jerman. Keberhasilan Bismarck dalam menyatukan Jerman tidak lepas dari pemikiran realpolitik yang dianutnya. Realpolitik adalah pemikiran politik yang dalam praktiknya lebih mementingkan aspek kepentingan dan praktis ketimbang nilai moral demi mewujudkan kepentingan dan tujuannya. Untuk menyatukan Jerman, Bismarck menggunakan cara apapun, termasuk dengan perperangan dan manipulasi. Keberhasilan Jerman bukan hanya diraih menggunakan taktik diplomasi Bismarck, reformasi militer Menteri Pertahanan Albert von Roon, maupun taktik perang dan kepemimpinan Helmut von Moltke di medan perang, membuat Prusia menang atas musuh-musuhnya dan memperlancar usaha Bismarck dalam menyatukan bangsa Jerman. Meskipun berhasil mengalahkan Prancis, Bismarck belum sepenuhnya tenang. Ia khawatir Prancis berusaha membalas dendam di kemudian hari. Oleh karenanya, Bismarck berusaha melemahkan posisi Prancis menggunakan jalur diplomasi. Tahun 1873, Bismarck membentuk aliansi bersama Rusia dan Austria-Hungaria. Kubu aliansi tersebut dikenal dengan nama Liga Tiga Kaisar. Dengan dibentuknya aliansi tersebut, secara otomatis Bismarck mampu melemahkan Prancis, sehingga Prancis tidak akan berani untuk menyerang Jerman. Bismarck juga menempatkan Jerman sebagai mediator dalam konflik Eropa, termasuk menyelesaikan konflik di antara Turki dan Rusia di wilayah Balkan. Hasil dari mediasi yang dilakukan Jerman menghasilkan perjanjian San Stefano yang kontroversial, di mana salah satu poinnya memberikan wilayah Bosnia dalam pengaruh Austria-Hungaria. Hal ini mengundang kemarahan Rusia, karena negara-negara di Balkan adalah sekutu Rusia. Akibatnya hubungan Jerman dengan Rusia menjadi merenggang, yang berujung keluarnya Rusia dari persekutuan Liga Tiga Kaisar. Bubarnya Liga Tiga Kaisar
dinilai sebagai salah satu kegagalan diplomatis terbesar Bismarck. Setelah kegagalan Liga Tiga Kaisar, Bismarck membentuk aliansi dengan Austria-Hungaria pada 1879. Pada tahun 1882, Bismarck berhasil memasukkan Italia ke dalam aliansi yang dikenal sebagai Triple Alliance, yang bertahan hingga Italia memilih keluar dan memihak sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1888, Wilhelm II naik takhta sebagai Kaisar Jerman yang baru. Wilhelm II tidak menyukai kebijakan luar negeri yang hati-hati dan damai yang ditempuh oleh Bismarck. Wilhelm II menginginkan Jerman mengadakan ekspansi besar-besaran untuk menempatkan Jerman sebagai kekuatan dominan di Eropa dan dunia. Pertentangan antara Wilhelm II dan Bismarck berujung pada pengunduran diri Bismarck sebagai kanselir pada 18 Maret 1890. Setelah turun dari jabatan kanselir, Bismarck menghabiskan masa hidupnya dengan tinggal di Hamburg. Bismarck wafat pada 30 Juli 1898. Sebelum pengunduran dirinya, Bismarck memperingati Wilhelm II, jika dia terus menerapkan kebijakan ekspansionis dalam 20 tahun ke depan, maka Kekaisaran Jerman akan runtuh. Peringatan Bismarck ternyata benar-benar terjadi. Akibat kebijakan ekspansionis yang dijalankan oleh Wilhelm II, Jerman terseret dalam salah satu konflik terbesar di dalam sejarah, yaitu Perang Dunia Pertama, yang mengakibatkan Kekaisaran Jerman yang dengan susah payah dibangun oleh Bismarck runtuh pada November 1918. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.